tokonya orang itu bilang, kamu kerja di sini bisa apa? Bisa nggak ngambil yang ada di atas sana? Itu aku pakai bahasa Indonesia, orangnya pakai bahasa Jawa. Istilahnya pakai bahasa Jawa dan itu bahasa Jawa kasar banget. Ke arah orang tua katanya yang anak haram, yang katanya nggak punya orang tua, yang katanya kayak orang tua aku jelek katanya dan pokoknya. Ini dari mana Ke? Maksudnya dari tetangga, dari teman sekolah? Dari teman sekolah. Yang jelas waktu setelah itu aku udah nggak mau sekolah. Tapi sebelumnya kamu pernah ngelamar kerja apa aja Ke? Aku pernah melamar kerja. Aku tuh dulu nggak neko-neko. Aku mau kok jadi baby sister. Aku mau jadi apa aja. Aku dulu sampai pernah ngelamar kerja di toko di apa namanya pasar kayak gitu-gitu. Yang tapi nggak diterima karena ya lagi-lagi badan aku yang pendek kayak gitu. Tapi apakah mereka memang mengatakan gitu bahwa maksudnya postur tubuh kamu yang nggak cocok makanya nggak diterima? Itu memang maksud, sampai aku, jadi bukan prasangka aja ya? Enggak, sampai itu aku benar-benar di tokonya orang itu bilang, kamu kerja di sini bisa apa? Bisa nggak ngambil yang ada di atas sana? Itu aku pakai bahasa Indonesia, orangnya pakai bahasa Jawa. Istilahnya pakai bahasa Jawa dan itu bahasa Jawa kasar banget. Iya. Terus kamu pulang dengan nangis, atau malah dengan tekad lebih membara, aku akan buktikan. Awalnya marah sih, terus habis itu kayak ya udah diem di kamar kayak gitu. Aku dari kecil emang kalau aku lagi sakit hati, aku lagi dibully, aku lagi apa, aku mesti kayak di kamar. Ya udah mendem gitu. Itu adalah proses kamu ya untuk mengolah emosi itu. Nah, balik lagi gitu ya pada saat sudah mulai jadi YouTuber gitu ya segala macam, tantangan itu mulai ada di mulai 2018 ya. Tadi kamu bilang 2019 pertengahan tuh mulai banyak tantangan lagi nih ya. Iya. Sepanjang itu tuh enak-enak aja tuh kayaknya tuh. Bergalir. Enak-enak aja karena tantangannya waktu itu kayak aku kenal cowok. Kenal cowok ya, dia bilang kayak ayo kita ini loh. Serius? Ini tuh dampaknya positif dan lain-lainnya. Tapi kenyataannya itu malah ngebuat aku jadi yang seperti sekarang. Maksudnya yang seperti sekarang gimana Ke? Jadi apa yang terjadi waktu itu Ke? Gimana ya? Ya yang waktu settingan itu loh. Membuat aku jadi yang seperti sekarang itu lebih banyak yang ngebully aku daripada yang positif. Kalau dulu itu komenannya lebih positif, lebih kayak gimana. Tapi alhamdulillahnya aku yang sekarang itu aku lebih, walaupun aku dibully, aku lebih mengolah itu menjadi sport aku gitu biar aku maju. Karena kalau tanpa bulian aku mungkin ya lebih males-malesan atau kayak gimana, aku juga nggak. Oke, tapi ada nggak bedanya kayak bully yang dulu nih pada saat kamu kecil dengan bully yang kalau bully yang dulu kayak apa kayak misalnya dari mana jadi ke teman, lebih ke arah perundungan, ke arah kayak orang tua kayak gitu, kayak pokoknya ke arah orang tua lah, ke arah orang tua katanya yang anak haram, yang katanya nggak punya orang tua, yang katanya kayak orang tua aku jelek katanya dan pokoknya. Ini dari mana Ke? Maksudnya dari tetangga, dari teman sekolah? Dari teman sekolah. Dari teman sekolah. Dan aku bener-bener nggak punya teman sama sekali, bahkan teman aku tuh nggak ada yang mau duduk bareng sama aku. Di deket aku itu nggak ada yang mau. Aku tuh pengen banget punya teman satu aja. Aku pengen dia duduk di samping aku, sampai aku pengen banget. Aku bilang, ya Allah, aku pengen banget punya teman satu aja yang benar-benar ngejagain aku kayak gitu loh. Ini dari SD, SMP, sampai SMA Ke? Enggak, SMA enggak. Jadi masa-masa paling sulit itu SD, SMP? SD, SMP. Dan setiap kali mereka itu nggak ada guru, nggak tahu ya. Kalau guru, ya. Kepala sekolah. Ada guru, ada kepala sekolah ada, cuma mereka gimana ya? Ya pasti kalau misalnya guru itu lebih membela yang banyak gitu kan.
yang istilahnya punya banyak bukti tapi itu bukti palsu kayak gitu. Padahal kamu sudah lapor ya, sudah bilang ke guru, maksudnya sudah berteriak dalam tanda kutip minta bantuan gitu. Aku bilang ke nenek. Oh, kemudian responnya nenek ngomong ke sekolah. Iya. Jadi sebenarnya dari pihak keluarga udah menyampaikan. Pihak sekolah ya biasa aja kayak gitu ya. Mungkin karena udah terbiasa aku pulang nangis terus ya gitu deh. Tapi sampai mereka bisa mengatakan bahwa maksudnya banyak melakukan perundungan gitu ya mengenai keluarga kamu segala macam. Kenapa? Apakah karena mama kerja jauh jadi tak pernah terlihat sosok mama? Sebenarnya mama aku tuh pulang kayak 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, tapi kan pulangnya pas waktu hari Lebaran di mana masa itu liburan. Nggak ada masa yang istilahnya pas waktu aku sekolah diantar gitu, nggak ada. Dan mereka tuh nggak ngerti kalau misalnya mama aku tuh cantik, aku tuh aku punya mama, punya orang tua. Jadi mereka tidak melihat itu? Enggak, sama sekali. Oh, oke. Dan kemudian itu berlangsung SD, SMP terus gitu ya? Iya. Dan kamu nggak pernah membalas mereka, nggak pernah? Ya percuma gitu kalau misalnya aku membalas mereka, ya mereka pasti merundung aku, mereka pasti tambah membuli aku, mereka pasti tambah kayak istilahnya ya nggak ngerti lah. Aku dulu itu di masa takut banget. Aku takut kalau misalnya aku ngelawan aku dibully. Tapi ada masanya yang benar-benar aku dibully, yang benar-benar sampai tangan aku tuh dijedorin ke pintu, dicepit di pintu. Itu ada. Benar-benar aku waktu itu anak guru sih. Anak guru, dan benar-benar aku dulu itu langsung pulang. Aku langsung pegang nenek aku bawa ke sekolah dan aku elok-elok nih dia. Istilahnya elok. Dimana aku marah dan berani. Aku juga sampai nggak tahu aku bisa semarah itu kayak gitu. Mungkin karena terlalu capek kali ya. Mungkin. Terus waktu itu aku nggak mau sekolah. Aku ada kayak 1/2 tahun aku nggak mau sekolah. Pas waktu lulus sekolah, waktu hampir mau lulus sekolah SD. Aku nggak mau sekolah. Bahkan aku mau sampai dicariin mama aku sekolahannya lain kayak gitu. Oke. Dan itu ke sekolah akhirnya selesai dan mereka nggak pernah melakukan perundungan ini depan guru, nggak pernah ya? Nggak pernah. Meskipun melakukan mungkin ya guru ya biasa aja kayak gitu. Aku juga nggak ngerti juga dan sih. Dan setelah itu akhirnya kamu beneran meledak gitu, ngamuk, berhenti nggak akhirnya perundungan itu? Dilihat sekeliling, dilihat banyak orang, tapi aku nggak. Istilahnya mungkin emosi aku udah membara. Kayak aku udah ada kayak aku nggak ngerti bisa seperti itu kayak gitu. Tapi udah, maksudnya besok-besok perundungannya akhirnya stop, nggak ngelihat bahwa akhirnya keke Aku nggak ngerti sih. Yang jelas waktu setelah itu aku udah nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah, ya udah di rumah aja kayak gitu. Kemudian kamu nggak sekolah? Nggak sekolah, tapi ya waktu itu terus akhirnya nenek aku ke sekolah, habis itu aku sekolah. Nenek aku istilahnya nguatin aku. Jadi dulu itu yang benar-benar orang yang nguatin aku tuh nenek aku. Makanya aku benar-benar sesayang itu sama nenek aku kayak gitu. Oke, terus kalau dibandingkan dengan bullying perundungan yang sekarang, bedanya apa, Ki? Kalau yang sekarang mungkin aku lebih kuat. Itu istilahnya ngebulinya di SMS, di komen kayak gitu. Kalau misalnya aku juga sebenarnya pernah sih waktu itu dimana kayak aku seminggu di dalam kamar, terus nggak makan, cuma minum doang. Aku pernah, cuma aja mama aku menguatkan aku, Kiki percuma kalau kamu di kamar terus, kamu nggak makan, kamu nggak minum. Sementara mereka setelah komen dengan jari mereka asik-asik ke mall, main dan lain-lainnya. Terus di saat itu, oh iya, enak di mereka, nggak enak di aku dong. Aku istilahnya di dalam kamar nggak bekerja, nggak istilahnya berkreasi dan lain-lainnya. Kayak enak mereka gitu, nggak enak di aku kayak gitu. Jatuhnya nyiksa diri aku, nyiksa batin aku kayak gitu. Ini kan dari netizen ya. Kalau dari sesama YouTuber mungkin figur publik, ada nggak yang
Aku juga kamu rasakan? Aku juga kurang tahu sih, Tapi nggak pernah langsung ke kamu, nggak pengalaman itu tidak pernah ada, alhamdulillah. Iya, nggak ada. Okay. Tapi menurut aku mereka baik. Jadi kamu merasa dirangkul, kamu merasa, karena kan hitungannya kan ini anak baru nih, gitu. Karena kamu merasakan penerimaan itu nggak, bahwa mereka ngajak tumbuh berkembang bersama? Ya baik, mereka baik kayak gitu. Tapi ada beberapa yang ngerangkul aku sampai kayak memotivasi aku. Contohnya Kak Akita dan lain-lainnya itu. Ada juga yang benar-benar memotivasi sampai benar-benar ya nguatin aku. Sempat nggak merasakan keminderan, kurang pede, aku ngapain lagi, sampai kemudian mengganggu, ada jadi bingung memikirkan video selanjutnya bikin apa ya gitu, saking udah takut duluan nanti bisa apa enggak, kan kadang-kadang suka gitu ya. Kalau minder atau nganu enggak sih, aku kalau di depan kamera ya aku beda dengan yang lain kayak gitu. Aku harus ceria, aku harus semangat kayak gitu. Karena nggak mungkin dong aku membar kesedihan aku di sosial media kayak gitu. Karena ya ujung-ujungnya dibully lagi. Karena dalam insting aku ya ujung-ujungnya pasti ya bulian itu ada kayak gitu. Kayak gitu. Bullying terparah yang pernah kamu terima? Oke, kalau ditanya sekarang katanya nih, pertama kali yang terlintas? Katanya aku udah nggak perawan lagi. Ada yang bilang kayak gitu, tapi aku ya udah biasa aja gitu. Aku ya tetap baca komentar negatif. Cuma aja anggap aja ya udah itu kamu ngebully sisi aku yang lain kok, aku itu pokoknya nggak gitu kayak gitu. Kalau di kenyataan aku nggak kayak yang kalian lihat kayak gitu loh. Apa sih yang membuat kamu kuat? Oke, maksudnya salah satu motivasi dari mama. Salah satunya juga dari aku. Aku kayak udah capek jadi diri aku yang istilahnya ya yang ada di dalam kamera. Jadi aku membuat diri aku yang lain. Kalau di belakang kamera aku membuat diri aku yang lain yang aku asik dengan keluarga aku. Kalau di depan kamera aku Kiki yang asik di depan kamera kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya aku baca bulian, oh itu bukan untuk aku kok, itu bukan untuk diri aku yang Kiki yang aku ada di keluarga aku, tapi Kiki yang aku ada di sosial media.